sudah ada. Ketemu L-nya kan? L yang misalkan L yang kedua. Ini L pertama juga bisa. Itu kan persamaannya udah bisa ketemu toh? Kebayang nggak? Jadi intinya kita nyari si persamaan lingkaran gitu. Iya, yang pertama persamaan lingkaran. Ini yang kemarin yang Bapak tulis yang nomor 1 itu cuma diskusi dulu ya, diskusi tentang bendanya apa yang kalian ambil atau alat ya. Alat berarti bisa mesin jahit itu bisa ya, atau mungkin yang ada di rumah kalian apa. Kemudian yang kedua, carilah persamaan lingkarannya dari sini. Ya, ketemukan tadi persamaan lingkarannya. Ya, di pusat 0,0 sama di pusat 100,0 gitu ya. Tapi ini harus diukur ya, benar-benar diukur ininya. Yang sepeda apa yang kalian ukur. Nah, dari sepeda itu kalian bisa memasukkan nanti di dalam videonya sepeda itu dulu. Dari sepeda itu kalian gambar draftnya, cuman lingkarannya doang yang kalian ambil. Di situ diukur. Nah, ini pengukurannya boleh kalau awal tadi kan koordinatnya pusatnya di yang roda yang belakang ya, sini ya. Boleh nggak Pak dari tengah-tengahnya ini? Boleh saja. Misalkan ini dianggap 0,0 boleh aja. Ini ada yang ke kiri, ada yang kanan. Jaraknya berapa di situnya? Kelihatan nantinya. Jangan pusat yang roda belakang 0,0, depan 0,0 ya enggak. Ya enggak logis sekarang. Ya. Gitu ya. Tapi untuk mau ngambil suatu titiknya itu bebas kalian. Oke. Kalau sudah, yang ketiga itu tentang PGS. PGS itu persamaan garis singgung. Nah, garis singgungnya ini gimana? Kalau sepeda kan ditaruh di lantai gini kan, menyinggung kan ini. Dua-duanya menyinggung lantai nggak? Iyalah ini yang namanya persamaan garis singgungnya. Ya, kalau persamaan garis singgung luar aja yang dicari persamaan garis singgung luar aja, yang dalam sebenarnya bisa yang ke sini. Nah, di sini ini nama persamaan garis singgung dalam namanya. Tapi tidak usah aja nggak apa-apa. Tapi yang di lantai itu aja itu sebagai garis singgungnya. Nah, untuk menentukan garis singgung kan harus ada titiknya ini. Titiknya dicari gimana Pak? Nah, kalau tadi yang pertama, ini berarti bisa nggak koordinat? Kalau ini koordinat 0,0 berarti ke bawah bisa nggak dicari? Ini kan jari-jarinya. Berarti koordinat di sini bisa dicari toh? Begitu juga yang sini, cari aja. Terus ada dua titik misalkan di sini A, ini B. Nah, ini kan udah sama aja mencari persamaan garis melalui dua titik kan. Pakai apa rumusnya Pak? Pakai yang Y min Y1 per Y min Y2 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kan pernah kan kalian merumuskan ini? Ya, udah ketemu PGS-nya. Gitu. Ada yang bingung? Udah 3 ini aja yang kalian bahas di dalam satu kelompok. Oke? Terserah mau kalian mau ambil alat, mesin kalau bisa tidak yang ditulis yang Bapak ya, jadi supaya semuanya berbeda tiap kelompoknya. Yang di rumah apa gitu. Kalau bingung dua lingkaran ya yang satu aja lah, lingkaran satu misalkan apa kayak misalkan gelas atau apa juga termasuk lingkaran, atau piring juga termasuk lingkaran toh. Ya. Gitu. Kalau yang bisa dua kayak gini ya bisa sepeda motor atau mobil misalkan gitu. Ya, gitu. Oke. Masih bingung nggak? Punya gambarannya nggak? Gitu. Ini kaitan dengan fisika apa yang rotasinya kalau nggak salah fisika itu yang diambil gerak rotasi ya perputarannya toh itu terkait dengan materinya seperti apa gitu. Oke, bisa di ini nggak? Bisa Pak. Ada yang lain? So kalau ada yang mau tanyakan silakan mumpung kita meet seperti ini. Bisa nggak? Nggak ada, jadi udah ya. Berarti besok temuan lagi Bapak tanyain untuk sampai mana sudah ada kemajuan ya, perkembangan ya.
Sebisa mungkin ngumpulinnya jangan sampai pas deadline-nya ya. Apalagi mundur-mundur jangan sampai ya. Oke? Yakin ini sudah ini? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, Bapak lanjutin. Di persamaan lingkaran di A, B kayaknya belum ya. Oh udah. A, B udah ya? Udah. Belum ya? Belum. Ini yang bagian C. Yang bagian C. Sekarang menentukan persamaan lingkaran, tapi pusatnya bukan di 0,0 ya. Selain 0,0 pasti ada kasusnya ya. Oke. Ini ya, di A, B, titik A, B ini ya, bebas ya. Ini juga konsepnya sebenarnya sama dengan pusat di 0,0 ya. Intinya pakai Pitagoras. Ini ya, ini R-nya. Tuh ya, R-nya dari P ke A atau A ke P ya. Nah, itu kan Pitagoras saja. Jadi rumusnya kayak gini. Jadi titik yang diambil titik yang kedua atau pertama silahkan. Titik pertama kurang titik kedua juga bisa ya. Jadi kalau di modul titik yang kedua X2 kurang Y1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ya, untuk menghilangkan X1-nya itu A, ya Y1-nya itu B. Ya. Mau A min X juga boleh-boleh saja sebenarnya ya. Ya, bebas di situnya. Nah, untuk menghilangkan akarnya di kuadratin. Ketemulah di sini bersama lingkaran ini. Jadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Ya, jadi kalau tadi di kasus yang di roda tadi, dua roda, yang satu menggunakan pusatnya di 0,0, yang satu menggunakan ini. Itu. Ya, yang tadi yang kasus yang udah Bapak jelasin yang di awal tadi. Jadi kalau menggunakan dua roda jangan di pusatnya 0,0 semua. Ya, nggak akan logis dong. Di dua lingkaran kok pusatnya dua lingkaran berbeda kok pusatnya di satu titik ya nggak akan mungkin kan? Gitu kan? Tetapi untuk menentukan titik yang mana 0,0 terserah kalian. Ya, yang pertama tadi kan Bapak ambil yang sebelah kiri ya Bang, pusatnya atau di tengahnya itu bebas kalian. Jadi yang mempunyai permasalahan kalian sendiri yang bisa menyelesaikan kalian sendiri yang kaitannya dengan lingkaran seperti ini. Yang penting kalau kalian punya kasus kayak gini, oh penyelesaiannya harusnya seperti ini gitu. Nah, oke ya. Nah, sekarang contohnya. Contohnya, sekarang pusatnya di 4,3 dan jari-jarinya 6. Udah masukin aja ke X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Ya, A-nya 4, B-nya 3. Udah. Ini ya, masukin. Oke. Sebisa mungkin ini sebenarnya di kuadratin semua, diuraikan. Jadi diuraikan X kuadrat minus 8X plus 16 ya ditambah Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 36. Gitu ya. Terus dari 1 X kuadrat plus Y kuadrat min 8X berapa itu? Min 6Y plus 25 sama dengan 36. Udah pindah ruas yang 36-nya. Ya, jadi persamanya Y kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 6Y berapa itu? Minus 9 ya. Berapa itu? 36 kurangin 25. Bener nggak ngitungnya? 16 tambah ini 25. Benar ya? 11 ya. Dengan 0. Dia lebih baik diuraikan. Ya, supaya juga sudah terbiasa kalau nanti soalnya PG biasanya tidak bentuknya ada kurungnya kayak gitu tapi diuraikan. Di satu contoh ada mau tanya nggak? Ada mau tanya dulu nggak? Bisa diikutin nggak? Ayo jangan diem saja. Ya, kalau diem berarti Bapak anggap ngerti. Yang kedua, kalau pusatnya di 5,-1 dan melalui lingkarannya itu melalui negatif 1,7. Yang belum ada apa? Jari-jarinya. Harus kita cari jari-jarinya. Jadi dari pusat ke